Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita, keikhlasan, keistiqomahan serta kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, jemaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita menuntut ilmu agama, mudah-mudahan usaha kita hadir di tempat yang mulia ini Allah ridhoi, Allah balas dengan sebaik-baik balasan, Allah tambahkan ilmu kita, mudah nanti ilmu tersebut kita amalkan, bisa kita dakwahkan kepada orang lain, dan kita bisa bersabar di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan tafsir As-Sa'di bagian juz amma, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surah Al-Ikhlas. Maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas surah Al-Lahab atau surah Al-Masad atau surah Tabbat. Barakallahu fikum. Silakan ditampilkan tafsir dari surah Al-Lahab. Baik. Sebelum kita bahas tafsir dari surah Al-Lahab, seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayat demi ayat dari surah Al-Lahab agar kita mendapatkan pahala dari yaitu huruf-huruf yang kita baca. Karena huruf-huruf di dalam Al-Quran ini, kalau kita baca per hurufnya, Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sehingga kita berusaha mendapatkan pahala yang banyak tersebut dengan membacanya. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan keberkahan dari membaca
ayat demi ayat dari surah Al-Lahab ini. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tolong ditahan di watab, itu dua ketukan. Ya, jadi qalqalah kubro. Jangan langsung watab, tapi watab. Ya, watab. Karena baknya bertasydid. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar kepada panjenengan semua yang membacanya, dan Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tafsiru surati Tabbat. Tafsir surah Tabbat. Kalau di kitab ini dinamakan dengan surah Tabbat. Diambil dari, yaitu lafadz pertama dari ayat ini, Tabbat, yang artinya celaka atau binasa. Ada juga yang menamakan surah ini dengan surah Al-Lahab, yaitu diambil dari, yaitu ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab, yang artinya api yang bergejolak. Ada juga yang menamakan surah ini dengan Al-Masad, diambil dari ayat yang terakhir, yaitu ayat yang kelima, yaitu fi jidha hablum mim masad, yaitu Al-Masad artinya yaitu tali dari sabut yang dipintal atau yang semisalnya. Wahia makkiyatun, dan surah Al-Lahab ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan surah ini adalah surah ke-111 dalam urutan mushaf Al-Quran, dan memiliki 5 ayat.
Adapun asbabun nuzulnya atau sebab turunnya surah ini adalah berkenaan dengan yaitu diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, berikan peringatan terhadap keluargamu yang terdekat. Lalu Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa pada pagi hari dan berdiri di situ. Dipanggillah semua keluarga-keluarganya. Ya Bani Fihr, ya Bani Fihr, dan orang-orang Quraisy lainnya. Orang-orang Quraisy yang merupakan keluarga Nabi SAW disuruh datang semua. Ya Sabaha, ya Sabaha, ini adalah panggilan yang sangat penting. Tidak mungkin Nabi SAW mengatakan ya Sabaha ini kecuali ini ada suatu urusan yang sangat penting, sehingga sampai keluarga Nabi SAW dari orang-orang Quraisy itu semuanya hadir. Yang tidak hadir itu harus menitipkan yaitu pesan, dan nanti orang yang hadir menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang tidak hadir. Termasuk yang hadir saat itu adalah paman beliau yaitu Abu Lahab. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan perkara yang penting tersebut, Nabi Muhammad SAW membawa muqaddimah, yaitu sebagai muqaddimahnya beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasannya di belakang bukit ini ada musuh atau tentara musuh yang akan menyerang kalian? Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya kepadaku? Maka orang-orang Quraisy saat itu semuanya mengatakan, bala, iya wahai Rasulullah, ya, iya wahai Muhammad. Mereka mengatakan, yaitu ma jarrabna 'alaika kadziban, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan, sebaliknya kami mendapatimu itu pasti jujur. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memang dari kecilnya sudah al-amin, dipercaya, sehingga kalau seandainya Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu, mereka percaya, pasti percaya. Ya. Lalu setelah itu, setelah muqaddimah tersebut, baru Rasulullah SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabin syadid. Aku benar-benar memberikan peringatan terhadap kalian bahwasannya akan datang yaitu azab yang pedih, yaitu ketika nanti, maksudnya di hari kiamat. Memberikan Rasulullah SAW peringatan terhadap orang-orang Quraisy yang masih kafir saat itu, yang saat itu mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Diperingatkan oleh Rasulullah SAW tentang akan datangnya azab yang besar, azab yang keras nanti pada hari kiamat, supaya mereka beriman kepada Allah, supaya mereka masuk Islam, supaya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, supaya mereka beriman kepada hari akhir, dan seterusnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu, Abu Lahab
yang saat itu juga hadir di keramaian, di kumpulan orang-orang saat itu, langsung Abu Lahab menunjuk dengan tangannya, tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Tabban laka sairal yaum, semua harimu celaka. Itu kata siapa? Abu Lahab. Maka saat itu pula turunlah surah Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi surat ini sebagai yaitu umpatan atau doa keburukan atau sebagai ungkapan kebinasaan terhadap Abu Lahab, yang mana Abu Lahab itu sudah mengatakan buruk terhadap Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Itu ucapannya siapa? Abu Lahab. Tabban laka sairal yaum, hari-harimu semuanya celaka. Alihadza jama'tana, itu kata Abu Lahab. Apakah hanya karena urusan ini engkau kumpulkan kami? Itu kata Abu Lahab. Jadi Abu Lahab menganggap remeh yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan mengumpulkan orang-orang Quraisy saat itu, yang mana Rasulullah SAW memperingatkan dari azab yang pedih. Itu diremehkan oleh Abu Lahab. Maka turunlah surah ini. Barakallahu fikum. Kita artikan ayat demi ayat. Setelah itu nanti baca tafsirnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka atau binasa kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya hartanya dan apa saja yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya menjadi pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, pada lehernya ada tali yang terbuat dari tali yang dipintal atau sabut. Barakallahu fikum. Kita baca tafsirnya. Silakan dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Abu Lahab huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana syadidul adawati wal adiyati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala fihi dinun wala hamiyatun lil qarabati, qattahahu Allah wa dammahu Allah bihadatin lil qadiyah alladhi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah. Cukup. Barakallahu fikum. Abu Lahabin huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dikatakan Abu Lahab ada dua versi. Versi yang pertama, kenapa dipanggil dengan Abu Lahab? Lahab itu artinya api yang menyala. Karena wajahnya Abu Lahab ini dikenal dengan wajah yang putih namun kemerah-merahan, merona. Enak dipandang, ganteng sebenarnya orangnya ini, Abu Lahab ini. Makanya dikatakan Abu Lahab. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, dikatakan Abu Lahab karena memang Abu Lahab ini berhak nanti masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Abu Lahab ini adalah salah satu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang mana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sehidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah Hamzah, dan beliau alhamdulillah masuk Islam dan wafat pada saat perang Uhud. Yang kedua adalah Abbas. Abbas ini juga masuk Islam, namun masuk Islamnya belakangan dan wafat dalam keadaan Muslim juga, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini dia selalu memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan dakwah tauhid. Sebenarnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah, Abu Lahab ini sangat sayang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi nabi dan rasul dan menyampaikan dakwah tauhid, baru mulai permusuhan yang sangat besar dari siapa? Dari Abu Lahab ini. Dan yang keempat adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini juga masih dalam keadaan kafir. Namun dia tidak memusuhi Nabi Muhammad SAW, bahkan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Lah Abu Lahab ini iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk paman yang tadi memusuhi sekali, ya. Sampai ada surat khusus ya tentang Abu Lahab ini karena permusuhannya yang sangat besar terhadap Rasulullah Muhammad SAW di setiap harinya, bukan hanya 1 atau 2 waktu saja, tapi di setiap harinya, ya. Wa kana syadidal adawati wal adhiyati lahu, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat keras permusuhannya dan sangat menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sabi, orang yang murtad dari yaitu agama nenek moyang. Dikatakan kadzib, dusta. Dikatakan yang lainnya sahir dan seterusnya. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di pasar Dzil Hijaz, Dzil Majas. Rasulullah SAW ketika berdakwah di tengah-tengah pasar, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Lalu Abu Lahab yang juga membuntuti Rasulullah SAW mengatakan dari belakang, sabiun kadzibun, ini adalah laki-laki yang telah keluar dari agama nenek moyangnya dan dia seorang pendusta. Sehingga orang-orang mengatakan, siapa fulan ini? Ya. Lalu ada yang mengenal dan mengatakan, yang mengatakan qulu la ilaha illallah itu adalah Muhammad, ponakannya. Adapun yang mengatakan sabiun kadzibun itu adalah pamannya. Jadi pamannya sendiri. Dan senantiasa mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuang duri-duri di jalanan yang dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram bersama istrinya. Dan beberapa kali hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak berhasil. Fala fihi dinun lahu wala hamiyatun lil qarabati. Dia tidak punya agama, maksudnya tidak masuk Islam, belum masuk Islam. Wala hamiyatun lil qarabati, dan tidak ada yaitu perlindungan sama sekali terhadap kerabatnya. Rasulullah Muhammad SAW adalah kerabat Abu Lahab, ponakannya, tapi tidak dilindungi. Makanya qabbahahullah, mudah-mudahan Allah menjelekkannya, mudah-mudahan Allah membinasakannya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang buruk terhadapnya. Ini adalah doa terhadap siapa?
Abu Lahab. Dan bahkan doa binasa atau doa keburukan terhadap Abu Lahab ini sampai saat ini dan sampai hari kiamat, ketika kita membaca surah Al-Lahab ini secara tidak langsung, ketika kita membaca surah Al-Lahab ini, tabbat yada abi lahab wa tab, berarti kita telah mengungkapkan atau mendoakan keburukan dan kebinasaan terhadap Abu Lahab. Karena apa? Karena Abu Lahab berani dan lancang mengatakan tabban laka ya Muhammad. Ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua, yaitu balasan yang keras terhadap orang yang mencela, berani mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhammahu Allahu bihadzal dhammil azim. Maka Allah Subhanahu wa taala mencelanya dengan celaan yang besar. Alladzi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah, yang merupakan yaitu kehinaan sampai hari kiamat. Betul, sampai hari kiamat. Bukan hanya saat itu saja kebinasaan dan kehinaan bagi Abu Lahab, tapi sampai hari kiamat. Ketika kita membaca surat ini secara tidak langsung, kita telah mendoakan kebinasaan, kehinaan terhadap Abu Lahab. Selanjutnya, faqala tabbat yada abi lahab ay khasira yadahu wa syaqqa wa tabba falam yarbah. Taib, barakallahu fiik. Tabbat yada abi lahabin, binasalah atau celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ai maksudnya khasirat yada, yaitu binasa kedua tangannya. Karena memang kedua tangannya ini yang digunakan untuk mencelakakan Rasulullah Muhammad SAW, membuang yaitu ranting berduri, dan juga suka menunjuk-nunjuk Rasulullah SAW dengan kadzibun, sabiun, sahirun, kahinun, dan seterusnya. Namun bukan berarti hanya tangannya saja yang celaka. Makanya watab, dan celaka dia. Ya. Syakia di sini maksudnya adalah dia yaitu sengsara. Watabba falam yarbah, dia tidak akan pernah beruntung. Abu Lahab ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang tidak beruntung. Ya. Telah divonis dari hidupnya sampai matinya. Telah divonis. Ya. Makanya nanti di akhir pembahasan surat ini dikatakan surat mukjizat. Karena apa? Karena surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 tahun sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya Abu Lahab. Seandainya Abu Lahab itu masuk Islam, kan batal ayat ini. Batal surat ini. Ya, bisa difahami ya. Jadi 10 tahun sebelum meninggal itu sudah dikatakan celaka. Ternyata betul, sampai meninggalnya belum masuk Islam. Baik, selanjutnya. Ma aghna anhu maluhu alladhi kana indahu wa aqdahu wala ma kasabahu falam yarid anhu syai'an min adabillahi nazala bihi. Baik, barakallahu fiik. Ma aghna anhu maluhu, hartanya itu tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat baginya. Ai maksudnya alladzi kana indahu fa ataghahu, yang mana yang dia miliki namun dia melampaui batas. Ya. Dia Abu Lahab ini seorang yang kaya raya. Abu Lahab ini terbukti dia punya banyak budak. Dan kisah yang masyhur bahwasanya ketika lahirnya Rasulullah SAW, saking senangnya Abu Lahab ini,
dengan berita kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, Abu Lahab ini membebaskan budak. Budaknya dibebaskan, begitu saja. Dan kaya raya Abu Lahab ini, tapi hartanya ini tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya, ya, di dunianya maupun di akhiratnya. Wa ma kasaba, dan apa saja yang dia usahakan. Para ulama ada yang mengatakan wa ma kasaba, apa yang dia usahakan adalah maksudnya anaknya, karena anak itu adalah hasil usaha bapaknya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, wa inna auladakum min kasbikum, anak-anak kalian itu dari usaha ya kalian, yaitu ayahnya. Dan iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, anaknya Abu Lahab ini juga sama dengan bapaknya, kafir dan suka menghina, mengejek dan memusuhi Rasulullah SAW. Namanya Utaibah. Utaibah ini sama juga seorang pedagang yang kaya raya, namun suka mengganggu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah anaknya Abu Lahab. Setiap mau berangkat ke Syam berdagang, pasti menyempatkan diri untuk menghina Rasulullah SAW dulu. Ya, Rasulullah SAW dikatakan begini dan begitu sebagai orang yang dusta dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah mendoakan keburukan terhadapnya, karena saking seringnya mendoakan, sering mengatakan keburukan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW berdoa dengan Allahumma sallit, ya Allah, timpakan, salit alaihi kalbak, ya Allah, timpakan terhadap dia, yaitu binatang buasmu atau anjing-anjingmu. Setelah didoakan seperti itu, ya, Utaibah ini anaknya Abu Lahab ini, dia merasa ketakutan, gemetar. Karena apa? Karena Rasulullah ini seorang yang solih, dikenal orang yang solih. Khawatir doanya memang benar-benar dikabulkan. Lalu ditanya sama teman-temannya Utaibah ini, kenapa kamu ketakutan? Saya telah didoakan sama sepupuku. Jadi Nabi Muhammad SAW ini masih sepupunya, ya, sepupunya Utaibah. Didoakan begini dan begitu. Kamu jangan takut, kata teman-temannya. Nanti kita akan terus bersama denganmu dan menjagamu. Jadi perjalanan menuju Syam itu selalu diikuti oleh teman-temannya, dijaga. Setiap berhenti dijaga, khawatir diganggu oleh binatang buas beneran. Sehingga pada satu ketika benar terjadi, ketika dijaga oleh teman-temannya, ada singa yang meloncat dan menerkam siapa? Utaibah. Jadi matinya Utaibah ini mengenaskan, dimakan ya oleh singa, sebagaimana doanya Rasulullah SAW, yaitu Allahumma sallit alaihi kalbak, ya. Dan anaknya Abu Lahab ini tidak berguna sama sekali, tidak berfaedah sama sekali. Falam yarudda alaihi syai'an min adzabillahi id nazala bihi, tidak dapat menolak sama sekali azab Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpakan kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini padahal ya saat hidupnya senantiasa ngomong. Jadi semenjak turunnya surat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab, Abu Lahab ini selalu mengatakan dengan menyombongkan dirinya, seandainya yang dikatakan oleh ponakanku itu benar, bahwasannya aku akan celaka dan akan masuk neraka dan seterusnya, saya akan tebus nanti neraka itu dengan hartaku dan anak-anakku. Itu ucapannya siapa? Abu Lahab. Ya, jadi berusaha nyogok Allah nanti gitu ya, ceritanya gitu. Jadi mau menebus neraka itu dengan apa? Hartanya yang melimpah itu dan anaknya itu tadi. Itu katanya Abu Lahab. Tapi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semuanya, hartanya, anaknya, tidak ada yang berfaedah, tidak ada yang berguna baginya. Selanjutnya, Ustaz.
sayasla naron data lahabin ay satuhitu bihin naru min kulli janibin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Lanjut. Wa kanat aidan syadidatul adiyati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat aidan syadidatul adiyati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fata'awanu hiya wa zawjuha 'alal ithmi wal 'udwan wa tulqi syarra wa tas'a ghayata ma taqdiru 'alaihi fi adiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tajma'u 'ala dhahriha min al-awzari bi manzilati man yajma'u hataban qad ta'addalahu fi 'unuqihi hablan min masadin ay min layfi. Terus au annaha au annaha tahmilu fin naril hatab ala zawjiha mutaqallidatun fi unuqiha hablan min masadin. Barakallahu fikum. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka yang neraka tersebut apinya bergejolak. Apa yang dimaksud dengan dzata lahab? Ai satahitu bihi an-naru min kulli janib. Jadi api dari segala sisi atau dari semua sisi itu akan meliputi Abu Lahab tersebut. Huwa, dia sendiri, wa imra'atuhu hammalatal hatab, sedangkan istrinya itu pembawa kayu bakar. Maksudnya di sini kata pentafsir yaitu Syekh Sa'di, wa kanat aidan syadidatal adhiyati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah dia istrinya, yaitu istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini nama aslinya adalah Urwa, panggilannya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini masih, yaitu saudara perempuannya Abu Sufyan. Jadi masih dari nasab yang baik, nasab yang bagus, syarifah dia. Dan sama kanat aidon syadidatal adhiyati, sama dengan suaminya 11-12, yaitu sama-sama menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ketika di masa hidupnya Ummu Jamil ini suka mengumpulkan kayu bakarnya. Ya, nanti yang naruh kadang ya suaminya, kadang ya dia sendiri. Ya. Mengumpulkan kayu-kayu yang berduri dan apa saja yang dapat mengganggu Rasulullah Muhammad SAW. Wa tata'awanu hiya wa zawjuha 'alal itsmi wal 'udwan. Dan keduanya suami istri tersebut saling tolong menolong dalam apa? Dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi ta'awunnya, tolong menolongnya bukan dalam kebaikan tapi dalam yaitu dosa. Suami istri saling tolong menolong dalam perbuatan dosa, dalam menghalangi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tulqis syarra, dan dia yaitu mendatangkan keburukan. Wa tas'a ghayata ma taqdiru alaihi fi adhiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia berusaha dengan semampunya, dengan sekuatnya apa yang dia miliki untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahanya maksimal, menyakiti Rasulullah dengan usaha yang maksimal. Ya. Bukan usaha maksimal untuk ibadah, tapi usaha maksimal untuk menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajma'u ala dhahriha
al-auzara bi manzilati man yajma'u hataban, dan dia mengumpulkan di atas punggungnya dosa seperti kedudukannya dia yang telah mengumpulkan apa? Yaitu kayu saat di dunia. Qad a'adda lahu fi 'unuqihi habalan. Allah menyiapkan baginya di lehernya yaitu tali yang melilit, min masadin dari sabut, ai min lifin, sama yaitu dari tali yang dipintal, au annaha tahmilu fin nari al hataba, bahwasanya dia itu membawa di neraka nanti al hataba yaitu kayu bakar, ala zaujiha untuk ditimpakan terhadap suaminya, yaitu sebagai bahan bakar untuk membakar suaminya, mutaqallidatan fi unuqiha, yang diikat di atas lehernya, hablan min masadin, yaitu tali yang terbuat dari sabut. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam menafsirkan ayat ini para ahli tafsir itu ada 3 pendapat sebenarnya, biar kita tahu. Jadi wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad, itu ada 3 tafsiran. Pada wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya itu pembawa kayu bakar, itu ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, memang benar saat di dunia, ini bercerita saat di dunia memang istrinya itu di dunia suka mengumpulkan atau memikul kayu yang mana kayunya berduri, kayu bakar yang berduri, untuk diletakkan di jalan-jalan yang dilewati Rasulullah Muhammad SAW. Tafsir yang kedua, wa mra'atu hammalatal hatab, ini adalah sebagai kinayah. Kinayah itu adalah yang menjadikan perumpamaan bahwasannya istrinya Abu Lahab ini memang seperti pembawa kayu bakar, layaknya provokator atau seorang yang suka mengadu domba. Kayu bakar itu kan gunanya untuk membakar api. Yang mana ketika di dunia Ummu Jamil ini suka menjadi provokator, kesana kesini, itu omongannya beda, untuk memfitnah Rasulullah Muhammad SAW, agar memusuhi Rasulullah Muhammad SAW, agar orang-orang memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Dan tafsiran yang ketiga, wa mra'atu hammalatal hatab, itu maksudnya nanti ketika di hari kiamat, sebagaimana dijelaskan pentafsir di sini, yaitu nanti Ummu Jamil ini dia membawa kayu bakar dan digunakan untuk membakar suaminya di neraka. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya Ummu Jamil ini ada tali dari sabut. Ini 2 tafsirannya. Tafsiran yang pertama, itulah yang tali yang digunakan untuk memikul kayu bakar ketika di dunia. Memang sukanya Ummu Jamil ini kalau ngangkat kayu tersebut ya pakai tali dari sabut tersebut. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah ini sebagai balasan di akhirat, yang mana Ummu Jamil ini ternyata memang saking kayanya, dia kalungnya itu banyak. Kalungnya ketika di dunia itu banyak, kalung dari emas itu banyak. Dan kalungnya tersebut bukan hanya sekedar untuk hiasan, tapi kalau pas lagi butuh untuk memusuhi Rasulullah SAW, dijual kalungnya tersebut untuk memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga sebagai balasannya ketika di akhirat kelak, ya karena di dunianya suka mengganggu Rasulullah dengan menjual kalungnya digunakan untuk menghalangi dakwah Rasulullah, di akhirat dikasih tali dari sabut, yaitu maksudnya dari api neraka. Barakallahu fikum. Diadzani dulu.
Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sebentar. Tapi satu paragraf lagi terakhir. Wa kullu fi hadhihi surati ayatun bahiratun min ayatillahi fa inna Allaha anzala hadhihi surah wa Abu Lahab wa imra'atuhu lam yuhlika wa akhbara annahuma sha'abani fi an-nari wa la budda min lazim dhalika annahuma la yuslimani faqa'a ma akhbara alimul ghaib wasyahada. Tayyib, barakallahu fikum. Wa ala kullin, dan intinya fa fi hadhihi surah, di dalam surat ini yaitu surah Al-Lahab ini, ayatun bahiratun, ada ayat yang sangat agung, adalah ayat yang sangat agung, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fa innallaha anzala hadhihi surata, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Wa Abu Lahabin wa imra'atuhu lam yuhlika, sedangkan saat itu Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil lam yuhlika, belum meninggal. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil ketika turun surah ini, keduanya belum meninggal. Wa akhbara annahuma sayu'adzabani fin nari wala budda, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya keduanya, yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya, keduanya akan diazab di dalam neraka. Wa min lazimi dzalika annahuma la yuslimani, dan kelaziman dari hal tersebut bahwasanya keduanya tidak mungkin akan masuk Islam. Fa waqa'a kama akhbara alimul ghaibi wasyahadah, maka itu benar-benar terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah, zat yang alimul ghaibi wasyahadah, yaitu zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disampaikan di awal tadi, jadi ayat ini atau surat ini adalah surat mukjizat.
yang agung. Ya, meskipun surat yang lain adalah mukjizat, namun surat ini benar-benar membuktikan kepada kita bahwasannya Al-Quran ini adalah mukjizat. Menunjukkan kebenaran Al-Quran, menunjukkan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, menunjukkan kebenaran Islam. Bahkan sampai ada yaitu orang kafir yang masuk Islam gara-gara surat ini, karena yaitu membandingkan dengan historis, yaitu dengan sejarah, membahas Al-Quran dengan sejarah. Yaitu Abu Lahab ketika diturunkan surat ini, yaitu 10 tahun sebelum wafatnya. Jadi seandainya Abu Lahab ini mau membatalkan surat ini, sebenarnya kan bisa saja. Seandainya dia mau, sudah saya masuk Islam saja biar batal surat ini, biar saya ndak disiksa. Berarti surat ini batal karena tabbat yada abi lahabi wa tab. Ternyata saya masuk Islam, kan begitu. Ingin membatalkan surat ini kan bisa sebenarnya. Tapi ternyata Abu Lahab sampai meninggalnya benar-benar, bahkan sama istrinya juga tidak masuk Islam. Berbeda dengan pamannya yang lain, ya, seperti Hamzah, Abbas ini masuk Islam, tapi Abu Lahab tidak masuk Islam. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir sebagai faidah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari surat ini, yang pertama adalah kalau kita lihat ya dari surah ini, bapak atau suami ya, yaitu Abu Lahab, istrinya yaitu Ummu Jamil, dan anaknya ini semuanya masuk neraka. Dan ini adalah keluarga yang buruk, permisalan keluarga yang buruk, karena sama-sama yaitu memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai pelajaran buat kita untuk kita tidak mencontohnya. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, nasab itu tidak bermanfaat jika tidak ada iman pada diri kita. Kita lihat Abu Lahab ini nasabnya Bani Hashim, Quraisy, mulia. Seandainya beliau masuk Islam, beliau ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Namun karena tidak masuk Islam, tidak masuk ahlul baitnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Begitu juga Ummu Jamil, ini syarifah, ya, orang yang mulia nasabnya, tapi tidak mau masuk Islam. Jadi tidak ada manfaatnya kalau tidak ada iman pada seseorang. Kita lihat sebaliknya, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari Persia, tapi dimuliakan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya karena dengan gigihnya, dengan susah payahnya, dengan pencariannya terhadap kebenaran dari jauh dari Persia menuju Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW untuk masuk Islam. Padahal tidak ada nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW, diangkat. Sebaliknya, orang yang punya nasab seperti Abu Lahab, nasab yang baik, tapi tidak ada iman, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dapat kita ambil pelajaran, bahayanya mencela Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini berlaku kepada semua orang, bukan hanya Abu Lahab saja, kepada orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Siapapun yang mencela atau mengejek atau merendahkan Rasulullah Muhammad SAW, maka adabnya sangat keras. Abu Lahab ini, iwatalimah rahimani wa rahimakumullah, mungkin panjenengan bertanya, meninggalnya itu karena apa? Meninggalnya gimana? Jadi Abu Lahab ini meninggalnya bukan meninggal perang, bukan. Meninggalnya mengenaskan. Abu Lahab ini meninggal dikatakan yaitu kena ta'un, yaitu di sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan gatal-gatal
sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap sampai anak-anaknya yang disayanginya itu tidak mau mendekatinya, istrinya tidak mau mendekatinya, tetangganya tidak mau mendekatinya. Ketika meninggalnya itu diletakkan di ujung yaitu negeri Arab, tidak yaitu di tengah-tengah masyarakat, tidak. Dan tidak tidak dikubur layaknya orang yang lainnya, yaitu dengan dilempari dari jauh dan didorong pakai kayu seperti itu. Karena apa? Tidak kuatnya terhadap bau busuk siapa? Abu Lahab ini. Jadi mengenaskan sekali wafatnya Abu Lahab ini. Adapun yang cerita saat ini kesaksian dari orang-orang yang pernah ziarah ke makamnya Abu Lahab, ini terdengar bau yang tidak sedap sampai saat ini, wallahu alam. Itu beritanya benar apa tidak. Yang jelas kalau riwayat yang dulu Abu Lahab itu wafatnya mengerikan dan dikubur dengan secara tidak manusiawi, itu memang benar adanya. Wallahu alam. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan. Tafadhol. Waalaikumsalam. Di api neraka. Apakah kita membaca surat Al-Kahf itu juga mendoakan siksaannya Abu Lahab dan istrinya itu? Kalau iya berarti umat seluruh dunia itu mendoakan tentang siksaannya Abu Lahab itu dan akan bertambahkan siksaannya di neraka itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus. Jadi di surat ini, ketika kita membaca surah ini, itu apakah mendoakan keburukan terhadap Abu Lahab? Berarti sampai sekarang dan seterusnya sampai hari kiamat, ya, bahkan itu berarti Abu Lahab itu didoakan keburukan. Apakah bertambah siksanya terhadap Abu Lahab? Ya, betul, iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang disampaikan di pembahasan ayat pertama tadi. Makanya fadhammahu Allah bihadzal dzammil azim alladzi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah. Ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang sangat besar yang mana berlaku sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Ya, setiap orang yang membaca surat ini secara tidak langsung itu telah mencela, merendahkan, mendoakan kebinasaan, mendoakan keburukan, ya, menjelekkan siapa? Abu Lahab. Karena ketika kita membaca tabbat yada abi lahabi watab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatalahab, dan seterusnya. Ini adalah ungkapan atau celaan, ya, dan juga masuk doa, ya, doa keburukan terhadap Abu Lahab. Adapun apakah Allah tambah, ya, sejatinya hakikatnya di akhirat itu ditambah oleh Allah siksaannya dengan kita membaca surat ini, wallahu a'lam. Yang jelas ini adalah celaan, ya, doa celaan terhadap siapa? Terhadap Abu Lahab. Hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Yang jelas Abu Lahab ini, ya, dimasukkan ke dalam neraka bersama istrinya yang mana diliputi dengan api neraka yang apinya itu dzatal lahab, yaitu bergejolak. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Mungkin pakai ini, ya, enggak pakai mic.
Barakallahu fikum. Apakah ada hubungan nasab antara Abu Lahab dengan Abu Jahal? Barakallahu fikum. Yang dikenal sebagai pamannya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu hidup dan berdakwah, itu yang dikenal adalah 4 itu, dan tidak masuk di dalam daftar itu Abu Jahal. Wallahu alam nasabnya seperti apa kalau Abu Jahal dengan Abu Lahab ya. Jadi yang disebutkan pamannya Rasulullah SAW itu 4 semasa hidup dan semasa dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW itu ada 4, dan 2 masuk Islam, 2 tetap kafir. 2 masuk Islam itu adalah Abbas dan Hamzah. 2 tetap kafir itu yaitu siapa? Abu Thalib dan Abu Lahab ya. Namun Abu Jahal ini ya sama, yaitu memerangi Rasulullah Muhammad SAW ya, juga mengganggu Rasul Muhammad SAW ya. Namun apakah nasabnya bersambung, wallahu alam ya. Apakah nasabnya bersambung, wallahu alam ya. Kalau permusuhannya sama, jadi Abu Jahal ini juga sama, yaitu suka mencelakakan Rasulullah ketika di Ka'bah, ketika beribadah di Ka'bah. Nanti pembahasan tentang Abu Jahal ini ada di surah Al-Ghasyiyah di ayat terakhir, yaitu ketika Rasulullah itu sholat dihalangi untuk tidak sholat di Ka'bah, fala tuti'hu wasjud waqtarib. Surah Al-Alaq. Nah, barakallahu fiik. Yang lainnya? Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa istri dari Abu Lahab ini sebagai pembawa kain bakar untuk Abu Lahab ini. Tapi di barat yang terakhir tadi disampaikan juga bahwa istri dari Abu Lahab ini disiksa. Kok seakan ada kontroversi ketika ada yang membawa kayu, berarti kan tidak disiksa. Ini bagaimana? Baik, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kata siapa? Bawa kayu bakar tidak disiksa. Bawa kayu bakarnya emang di luar neraka. Apa bawa kayu bakarnya di luar neraka gitu ya? Dilemparkan gitu ya. Tapi barakallahu fikum, keduanya itu disiksa dan keduanya apa? Masuk neraka. Adapun istrinya pembawa kayu bakar, ini memang ada 3 tafsiran tadi saya sampaikan. Namun memang yang umum itu ya nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat maksudnya, yaitu memang Ummu Jamil ini nanti di hari kiamat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa kayu bakar yang nanti dilemparkan untuk sebagai bahan bakarnya suaminya. Ya. Jadi biar tambah besar api yang menyala untuk suaminya. Namun bukan berarti Ummu Jamilnya sendiri tidak diazab ya. Bukan berarti Ummu Jamilnya sendiri tidak diazab. Ya tadi itu membawa kayu bakar tersebut ya di neraka. Ya di neraka. Maksudnya karena di dunianya keduanya ini saling tolong menolong. Ketika di dunianya Abu Lahab dan Ummu Jamil ini ta'awun, saling tolong menolong, tapi dalam keburukan. Ya, kadang ya Abu Lahab sendiri yang tukang ngambil kayu yang berduri untuk dibuat mencelakakan Rasulullah. Kadang Ummu Jamil yang mengambil dan mengangkat diberikan kepada suaminya dan diletakkan di tempat lewatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak melazimkan dari dari mengangkatnya kayu bakar untuk suaminya itu tidak melazimkan istrinya tidak diazab. Jadi tidak ada kontradiksi
Ya, karena apa? Nganternya ya di dalam neraka ya. Ngangkatnya di dalam neraka. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Nggih. Apakah ada riwayat ini kan tentang pencerahan Nabi yaitu Abu Lahab. Apakah ada riwayat di masa Rasulullah SAW atau para sahabat para pencerahan Nabi itu tidak ada yang masuk Islam? Dalam artian Abu Lahab sendiri sudah diberikan tidak akan masuk Islam. Apakah para pencerahan Nabi baik di zaman dahulu ataupun zaman sekarang ada riwayat? Adakah para pencerahan Nabi yang bertobat kemudian masuk Islam? Bisa Bapak. Barakallahu fikum. Nah, pencela Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam banyak. Bahkan sebagian besar dari orang-orang Quraisy yang masuk Islam belakangan yang di sebelum Fathu Mekah ya, atau saat Fathu Mekah di belakangan itu riwayatnya dari mereka itu adalah celaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu dikatakan ya tadi tukang sihir, pemecah belah umat. Masuk Umar ibn Khattab itu mengatakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemecah belah umat. Umar ibn Khattab sebelum masuk Islamnya. Tapi Allah takdirkan Umar ibn Khattab masuk Islam. Hindun ini istrinya Muawiyah. Ini ya mencela Rasulullah SAW itu habis-habisan juga sama. Ya. Tapi ya dengan petunjuk Allah ya dia masuk Islam di akhir saat Fathu Mekah. Abu Sufyan ya dan orang-orang Quraisy pada umumnya ya sama sebenarnya tuduhannya kepada Rasulullah itu kahin, sahir dan seterusnya. Tapi sebenarnya di hati kecil mereka itu tetap ada yaitu keyakinan bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah seorang yang jujur, seorang yang terpercaya. Jadi mereka itu sebenarnya secara naluri mereka sebenarnya masih percaya kepada Rasulullah. Tapi mereka itu karena kezalimannya, karena karena kesesatannya dan kezalimannya, ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid itu sudah mulai fitnahan, tuduhan begitu. Jadi bukan lagi dari hati nurani mereka. Hati nurani mereka itu sebenarnya percaya kepada Rasulullah. Mungkin dari kecil itu Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu dijadikan tempat penitipan barang. Rasulullah SAW itu sering dijadikan tempat penitipan barang karena amanah. Sampai Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, itu Rasulullah masih menitipkan barang-barang yang dititipkan ke beliau itu ke Ali. Ini berikan ke orang-orang yang nitip ke saya ini. Jadi Ali itu kan berangkat hijrah terakhir. Karena untuk membagikan pertama menggantikan Rasulullah dan yang kedua untuk membagikan barang titipan yang dititipkan ke Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya dimusuhi tapi dititipi barang itu Rasulullah. Jadi hati kecil mereka itu percaya kepada Rasulullah karena Rasulullah itu jujur, amanah. Tapi ya itu lisan mereka ya juga mengatakan Rasulullah itu macam-macam, fitnahan banyak. Jadi banyak sekali ya yang masuk Islam sebelumnya mereka telah memfitnah Rasulullah SAW. Oke, cukup ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi
Dan untuk panjenengan semua, yang benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari setan dan dari saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.